inilah rumah kita. Keberadaan dari kita ada di sini, dari Yayasan Margi Rahayu dan juga jemaat kita sudah 48 tahun. Selamat ulang tahun sekali lagi buat Yayasan Margi Rahayu, Pak Ketua dan seluruh founding father kita, dan buat gereja lokal kita GBT Baitani yang ke-48, biar kita semakin diberkati untuk jadi berkat. Kepada Yayasan Margi Rahayu, selamat untuk usia hampir setengah abad. Kami rindu ini akan lanjut sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Shalom Baitani. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih kami mengucap syukur pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini hingga pada sore hari ini. Tuhan, saat ini kami akan tepat hari ini kami merayakan ulang tahun Yayasan Margi Rahayu yang ke-48 serta keberadaan umat-Mu mula-mula Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Engkau campur tangan dalam kegiatan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Baitani. Saya minta semua angkat tangannya, Shalom Baitani. Yes, puji nama Tuhan, saya sangat bersuka cita banget, dan saya rasa juga Bapak Ibu di sini juga sangat bersuka cita karena kita akan merayakan ulang tahun sekaligus kita akan membesarkan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan kita. Amin. Oleh sebab itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sapa kanan kirinya, katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya.
baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Coba saja yang nyanyi. Kasih tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Lebih keras lagi, Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, kasih setianya, tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yes, Tuhan. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga kita. Saya Pendeta Jontu Dongalemba bersama istri dari GPT Philadelphia, Surabaya, mengucapkan selamat ulang tahun ke-48 kepada Gembala dan Sidang Jemaat GPT Baitani dan Pasar Bali. Semoga pelayanan Anda di hari-hari mendatang berdampak, menjadi berkat, dan menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Salam. Shalom, saya selaku Ketua Majelis Daerah Sinode GPT Provinsi Bali mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-48 buat Gereja Pentakosta Tabernakel Baitani. Besar harapan doa kami supaya kedepannya Gereja GPT Baitani makin eksis untuk menjangkau banyak jiwa sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya Pendeta Anang Sugeng dari Bamak Banyuwangi, dari Gereja Pentakosta Tabernakel Desa Sawangan, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Yayasan Margi Rahayu dan selamat ulang tahun untuk GPT Baitani yang ada di Denpasar yang ke-48. Dalam doa dan harapan semakin dipakai Tuhan untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Saya bersama dengan jemaat bersama-sama mengatakan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Salam, saya Pendeta Pangeran Dwi Mogor Hutagau
Sekretaris Pimpinan Daerah Gerakan Kristiani Indonesia Raya Provinsi Bali. Atas nama seluruh jajaran penasehat, pengurus, dan anggota GKIRA Provinsi Bali, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada GPT Baitani dan juga kepada Yayasan Margi Rahayu Bali yang ke-48. Sebagaimana doa Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga, bahwa Yesus telah memberikan kemuliaannya kepada kita bersama. Demikian juga, sebagaimana Yesus dan Bapa adalah satu, demikian juga kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta untuk bersatu. Dan biarlah kiranya dengan hari ulang tahun ini, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Shalom. Shalom, saya Pendeta Gusti David Aryana mau mengucapkan selamat ulang tahun ke-48 bagi Yayasan Margi Rahayu GPT Baitani dan Pasar. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GPT Baitani dan Pasar yang ke-48. Tetaplah menjalankan amanat agung Kristus dengan semangat sampai Maranatha Tuhan jemput kita semua masuk surga. Di bawah pengembalaan Pendeta Hesi, menangkan anak-anak muda, jangkau dan muridkan mereka. Enteos, enteos, enteos. Shalom, saya Pendeta Daiman Sinaga, Gembala GPT Bojonegoro dan Kepala Departemen Litbang GPT menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-48 untuk Yayasan Margi Rahayu dan GPT Baitani Denpasar. Tetap menjadi berkat tanpa sekat. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Singapura mengucapkan Happy Birthday GPT Baitani. Biarlah Tuhan terus memakai gereja kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan memberkati. Yes. Amin. Amin. Bye. Saya Andreas Gunawan dan keluarga mengucapkan dirgahayu untuk Yayasan Margi Rahayu dan selamat ulang tahun untuk Gereja Baitani yang ke-48. Ke depan, doa saya semakin berdampak untuk memuliakan nama Tuhan dan membawa jemaat semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat. Amin. Salam. Kami Pendeta Andreas Samrobi Bernadu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yayasan Margi Rahayu dan Jemaat Gereja Baitani yang ke-48. Doa kami semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menjangkau banyak jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kami dari The Throne Ministry Bali, Pendeta Dr. Isiar Hendrik Paride, juga dari staf dan karyawan dan juga jemaat daripada The Throne Ministry Bali mengucapkan selamat hari ulang tahun Yayasan Margi Rahayu dan ulang tahun keberadaan Jemaat Gereja Baitani yang ke-48. Dan kami berharap dan kami mendoakan supaya Tuhan memberkati lebih lagi menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Nya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucapkan selamat. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom. Salam sukacita, salam pemulihan, dan salam kemenangan. Saya Pendeta I Gusti Gede Sugiharta, Gembala Jemaat Gereja JKI Jos, mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Gereja GPT Baitani Denpasar dan Yayasan Margi Rahayu yang ke-48 tahun. Tetaplah menjadi garam dan terang dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Jos.
Kasih tepuk tangan. Wow, kita mendapatkan ucapan selamat dari beberapa hamba-hamba Tuhan ya. Dan kali ini memberi kesempatan kepada orang tua kita, Opa, untuk memberikan sambutan kepada kita. Kita sambut sambutan dari Opa. Iya, silakan Opa. Shalom, shalom. Saya sangat bersuka cita pada petang hari ini. Mau ngomong apa ya? Tapi yang pasti ternyata setelah penggembalaan ini kami serahkan kepada gembala yang baru ini, dari 4 tahun lalu. Ternyata Tuhan masih izinkan saya kok bersama-sama dengan saudara sekalian ya. Makanya tadi ini ada ayat yang saya baca, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Jadi ini hari-hari kita bersuka cita, saudara ya. Suasana ini tadi saya bilang, aduh luar biasa. Lebih dari separuh umur saya, ternyata saya habiskan di Denpasar, Bali. Sejak tahun 75 mulai KKR 10 malam Pentakosta itu ya. Kemudian 76 saya boyongan kemari sampai hari ini. Jadi itu waktu saya masih usia 31, 32. Masih muda. Sekarang pun masih muda saudara ya. Luar biasa ya, 48 tahun. Jadi lebih dari setengah usia saya ternyata saya habiskan di, bukan dihabiskan ya, belum habis ini, so keliru nanti. Artinya saya pakai untuk di Denpasar, Bali ya, haleluya. Dan akan ditambah lagi. Dalam pelayanan, saya lihat tadi di foto-foto sana itu, kok tinggal 3 orang. Iya, saya termasuk di sana ya. Saya, Pak Alit ada di sini, kemudian Pak Teddy Watunata. Ya, kalau Pak Gadot itu seingat saya pemberkatan nikah yang pertama saya di Bali. Tepuk tangan buat Pak Gadot ini. Dia itu waktu ketua kaum muda di waktu itu masih ada di Setiabudi, saudara ya. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang masih ada, yang mendampingi saya sejak tahun 75, 76 itu sampai hari ini ternyata masih banyak. Terima kasih kebersamaannya, dukungannya sampai hari ini. Ya, saya rindu juga kebersamaan itu justru akan lebih lagi ditingkatkan. Karena kebersamaan dalam pelayanan itu menghadirkan satu kekuatan yang dahsyat. Amin. Ya, dan tetap mendukung gembala yang baru. Ya, ada kekurangan di sana sini pasti. Saya pun masih ada banyak kekurangan ya. Sekalipun sudah sekian lama jadi gembala. Tapi kuncinya teman-teman semua dukung dalam doa dan berikan masukan-masukan yang bersifat membangun, itu penting sekali. Karena memang inilah tujuan kita ke depan supaya pelayanan ini semakin diberkati Tuhan. Nah, tolong doakan terus karena saya rindu bahwa pelayanan ini akan terus dan saya rindu mendampingi saudara-saudara di sini, haleluya, dengan sukacita yang luar biasa ya, kepada Yayasan Margi Rahayu yang lahir di tahun 75 ya. Ya, 75. Kemudian lanjut gereja kita ini, jadi sudah disepakati untuk bersama-sama 48 tahun 48 tahun
sudah eksis dan selamat untuk usia hampir setengah abad. Kami rindu ini akan lanjut sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Selamat berulang tahun dan Tuhan memberkati kita semua. Bersyukur Opa bisa mendampingi kita dan tetap akan mendampingi kita. Itu kerinduannya. Tepuk tangan. Supaya saudara-saudara bisa merasakan bagaimana rasanya Opa akan melihat anaknya akan berbicara hari ini. Saya persilakan anaknya Opa untuk datang ke depan. Penerus generasi Baitani yang akan menyampaikan sesuatu kepada kita. Silakan. Shalom Baitani. Haleluya, puji Tuhan. Kita berkumpul di momen yang sangat berbahagia pada malam hari ini. Kita merayakan ya keberadaan keluarga besar GPT Baitani yang ke-48. 2 hari ini kita akan merayakan bersama-sama. Dan di momen ini saya dari penggembalaan akan menyampaikan ya apa yang menjadi visi dan kemudian alasan mengapa gereja ini ada, ya keluarga Baitani ini ada dan kami menyampaikan ini supaya Bapak Ibu sebagai jemaat, walaupun tidak bisa semua jemaat yang hadir pada malam hari ini, karena kita juga keterbatasan banyak hal, tetapi harapannya dari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini bisa menangkap dan juga bisa mengerti kemana arah perjalanan dari keluarga besar GPT Baitani ini, ya. Orang tua kita, Bapak Pendeta Otniel Firmanyo Usio, beliau sudah menggembalakan sidang jemaat di tempat ini sudah mulai dari awal tahun 1976, ya. Dan sampai di 12 April 2018, bagaimana tadi apa yang beliau sudah sampaikan, gereja ini sudah digembalakan dan dipimpin, dibawa dalam penyertaan Tuhan yang demikian luar biasa, Bapak Ibu, ya. Berapa ya itu ya, berarti 42 tahun lebih ya orang tua kita sudah menjadi gembala di tempat ini. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan pakai beliau untuk menjadi ketua umum dari sinode GPT kita, Bapak Ibu. Ya. Dan ya, kemuliaan buat nama Tuhan. Ayo kita baca ini sama-sama ya. 2, 3. Menjadi gereja yang kuat, berkarakter Kristus, penuh hikmat dan kuasa untuk menjadi berkat bagi keselamatan bangsa-bangsa. Amin. Bahwa ketika berbicara tentang penggembalaan, kami sebagai gembala itu melayani sidang jemaat mulai dari yang ngowek-ngowek baru lahir, ya, kemudian bertumbuh jadi bayi, ya, kemudian batita, balita, remaja, pemuda dewasa, sampai kepada generasi orang tua, ya. Dan supaya benar-benar bisa bertumbuh seperti itu, firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian, itu sebabnya apa yang akan kami kerjakan, kalau ini gambaran dari pohon ya, seperti inilah. Maka pohon itu tidak akan bisa berbuah sebelum benar-benar tertanam. Ya. Dan bagaimana menerjemahkan firman Tuhan ini? Salah satu buku yang saya baca dari Rick Warren, gereja yang salah satu gereja yang luar biasa bertumbuh berkembang, Saddleback Church namanya, Bapak. Menjelaskan bahwa setiap jemaat itu akan bertumbuh melalui fase perjalanan rohani masing-masing. Ya. Bahwa sama seperti seorang anak hadir tuh nggak langsung tua, mulai dari bayi, kemudian jadi batita, balita, remaja, dan sampai tadi menjadi generasi yang senior.
Demikian juga secara rohani Bapak Ibu. Gereja itu ditentukan bukan hanya menjadi sekedar tujuan, tetapi melainkan suatu perjalanan transformasi kehidupan. Mungkin dari jiwa yang belum percaya Tuhan Yesus, kemudian menjadi simpatisan ya di tempat ini, kemudian bertumbuh menjadi jemaat yang berkomitmen setia di GPT Baitani. Ya, kemudian berkomitmen lebih lagi dan sampai pada akhirnya menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi aktivis-aktivis, menjadi volunteer di tempat ini. Apa yang kami lakukan, yang sedang kami lakukan dan akan terus kami kembangkan Bapak Ibu. Ya, kami menyebutnya namanya adalah Baitani Discipleship Journey. Perjalanan pemuritan dari keluarga besar GPT Baitani ini. Saya menyebutnya dengan 4T. Ya, Bapak Ibu semua jangan sampai lupa ya. Namanya ini 4T. Semuanya dimulai dari yang namanya fase terima dulu. Apa yang terjadi di fase terima? Di fase terima kita semua terlibat. Bapak Ibu semua harus terlibat. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu kita semua bisa menyambut dan menerima setiap jiwa-jiwa baru. Ya, jemaat baru yang hadir di keluarga besar GPT Baitani ini. Itu sebabnya ini semua bisa kita lakukan. Ya, berapapun usia kita, bagaimanapun kualifikasi pendidikan kita, semua kita bisa menjadi yang namanya welcomer, penyambut. Ya. Itu sebabnya ini fase yang pertama, Bapak. Kita menerima siapapun mereka dan siapapun kita bisa menerima jiwa-jiwa baru untuk masuk menjadi bagian dari keluarga GPT Baitani ini. Setuju Bapak Ibu ya? Siapa yang mau terlibat di bagian ini? Boleh angkat tangan? Janji ya? Semua mari kita menjadi penyambut dan penerima yang baik. Amin ya. T yang kedua adalah tanam. Setelah kita menerima, maka setiap jemaat di tempat ini harus tertanam di gereja lokal. Apa yang kita lakukan? Kita akan mengadakan ini, meletakkan dasar-dasar fondasi kekristenan yang alkitabiah. Ya, supaya sidang jemaat ngerti, oh Allah itu seperti ini toh, Trinitas itu apa sih? Kristologi, kenapa Yesus disebut Kristus? Roh Kudus itu bagaimana dan perannya seperti apa? Itu ada di fase tanam, Bapak. Dan kemudian lanjut, fase yang berikutnya adalah fase tumbuh. Setelah tertanam, kemudian akan bertumbuh. Di fase tumbuh, apa yang kita lakukan? Ya, Bapak Ibu akan diperlengkapi. Setelah ngerti basic fondasi dari kekristenan, akan diperlengkapi sesuai dengan talenta dan karunia kita masing-masing. Ya, yang main musik akan diperlengkapi, yang punya talenta musik, yang punya talenta masing-masing. Akan bertumbuh di tempat ini Bapak. Dan setelah bertumbuh untuk apa? Akan dituai. Apa yang dilakukan dituai? Di fase tuai kita akan memberdayakan seluruh sidang jemaat untuk menjadi murid-murid Kristus yang akan juga menjadikan murid-murid Kristus yang lain. Jadi ini sebuah siklus Bapak Ibu. Ketika kita jiwa-jiwa jemaat yang sudah ditanam, bertumbuh kemudian dituai, apa yang dilakukan? Akan menuai. Dan ketika menjangkau jiwa, jiwa itu akan disambut di fase terima lagi. Inilah yang namanya kehidupan yang diberkati untuk menjadi berkat. Kemudian jiwa yang dijangkau tadi akan diterima dan bertumbuh terus. Ini akan terus multiplikasi akan terjadi di tempat ini Bapak. Amin ya. Dan sebagai apa saja yang kita lakukan di fase terima, sarana fasilitas yang kami persiapkan adalah melalui ibadah raya setiap hari Minggu. Seminggu 3 kali, hari Minggu 3 kali ibadah. Itu adalah pintu gerbang untuk kita bisa menerima jiwa-jiwa baru. Kemudian gerbang berikutnya ada di Connect Group. Ketika Bapak Ibu di dalam Connect Group, di dalam kelompok kecil,
menjangkau jiwa, ada jiwa baru, belum kenal Tuhan, kemudian diperkenalkan kepada Tuhan Yesus. Itu termasuk dari fase terima. Kemudian dengan komunitas-komunitas yang ada, komunitas bulu tangkis kah, atau apakah yang nanti kita akan kembangkan ke depan. Melalui komunitas ini juga bisa menjadi sarana kita menerima dan menyambut jiwa-jiwa baru, Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya pause sedikit Bapak Ibu karena salah satu founding father kita hadir, Om Teddy Watunata. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi Om dengan Tante Teddy Watunata. Puji Tuhan, terima kasih Om Tante bisa hadir, senang banget melihat dalam keadaan sehat. Puji Tuhan ya. Ya. Wow, dari Malang Bapak Ibu, luar biasa, kasih tepuk tangan sekali lagi. Wow, luar biasa, puji Tuhan. Saya lanjutin ya Om ya. Puji Tuhan. Dan lanjut di fase tanam, apa yang bisa kita lakukan? Di fase tanam kami mempersiapkan ini semua Bapak Ibu. Sesuai dengan fase usia yang tadi saya sampaikan. Ada BSJ, Baitani Spiritual Journey 1 dan 2. Kemudian ada Victorious Weekend-nya, itu bagian di dalamnya. Kemudian bagi anak-anak remaja, ada yang namanya cetak biru cinta. Supaya setiap anak-anak remaja ngerti kenapa diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Karena di luar sana sekarang sedang dilemparkan propaganda di generasi orang-orang Kristen. Bahwa orang tua nggak boleh menentukan gender anaknya Bapak Ibu. Itu sudah terjadi di luar negeri. Ya, itu sebabnya kami akan mendidik dan memberikan pengertian. Kemudian bagi jemaat yang mau menikah ada namanya arrêté class atau kelas relasi. Ya, dan ada banyak kelas lagi yang sedang kami kembangkan, kami persiapkan. Di fase tumbuh, demikian juga ketika jemaat yang sudah diletakkan dasar-dasar fondasi yang benar. Kemudian dalam persiapannya berikutnya adalah ada leadership class yang nanti kita akan persiapkan. Di Komuda juga ada leadership camp. Kemudian ada small group camp nanti kita akan kembangkan. Kelas tabernakel, Opa juga sudah mengajar. Ya, itu fase tumbuh Bapak. Supaya bukan hanya bicara tentang fondasi tetapi kemudian bertumbuh di dalam kerohanian dan pengertian yang benar. Di fase tuai, apa yang kita lakukan? Ketika jemaat sudah bertumbuh, maka penuaiannya terjadi ada dua Bapak Ibu. Ke dalam, jemaat yang sudah diperlengkapi akan melayani di gereja lokal. Ya. Dan keluar juga akan terlibat dalam pelayanan misi. Ya, ini juga yang sedang kita kembangkan. Dan apa yang dijangkau dari pelayanan misi, kemudian dalam gereja lokal akan lanjut lagi. Dan ini siklus yang kita sedang persiapkan di tempat ini Bapak Ibu. Ya. Itu sebabnya saya mau mengajak seluruh sidang jemaat, mari ya, jangan hanya puas kemudian stay di ibadah raya. Oke, saya sudah jadi jemaat GPT Baitani, sudah rajin ibadah setiap minggu. Itu levelnya masih baru, even belum basic Bapak Ibu. Ya. Ketika kita mau bertumbuh, mengalami transformasi menjadi serupa dengan Kristus, karakternya kuat. Jangan berhenti hanya di ibadah raya ini Bapak Ibu, tapi lanjut di fase tanam, di fase tumbuh dan terus akan menghasilkan buah-buah. Itu yang Tuhan kehendaki buat kita semua. Amin Bapak Ibu ya. Jadi mari kita sama-sama sehati dan bertumbuh di tempat ini dan akan melihat penuaian jiwa-jiwa terjadi dan kita juga akan mengalami transformasi rohani dalam kehidupan kita. Dan sebagai penutup, saya juga tidak melayani seorang diri. Dan saya juga dengan tim penggembala, dengan tim pastoral tempat ini, kami melayani bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya doakan kami semua ya, untuk supaya ke depan kami bisa melayani Bapak Ibu lebih mantap lagi dengan kesatuan hati dan apa yang ada yang Tuhan sudah percayakan kita akan kembangkan terus ke depan. Dan mereka inilah yang bersama saya mendampingi dan sejauh mana Tuhan akan bawa ya orang-orang yang akan ada di tempat ini yang akan menjadi tim dalam pelayanan saya, semuanya itu akan menjadi kedaulatan Tuhan. Dan doakan kami semua Bapak Ibu, kami manusia yang sangat lemah, sangat terbatas. Doakan kami supaya nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Selamat ulang tahun sekali lagi buat Yayasan Margi Rahayu, Pak Ketua dan seluruh founding father kita, dan buat gereja lokal kita GPT Baitani yang ke-48. Biar kita semakin diberkati untuk jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom, saya Pendeta Muda Budi Afianto menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-48 kepada Yayasan Margi Rahayu dan keberadaan Gereja Baitani yang sudah Tuhan berkati selama ini. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap memberkati menjelang kedatangan Tuhan. Amin. Shalom, saya pembimbing masyarakat Kristen Provinsi Bali mengucapkan selamat ulang tahun untuk GPT Baitani Denpasar yang ke-48. 1 Korintus 12 ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Emiliana Sriwajuni, anggota DPRD Kota Denpasar dari Partai Solidaritas Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Yayasan Margi Rahayu yang ke-48. Saya mohon doanya untuk yang terbaik untuk Yayasan Margi Rahayu. Tuhan memberkati semua jemaat JPT dan juga Yayasan Margi Rahayu. Tuhan memperluas kerajaannya dimulai dari Yayasan Margi Rahayu. God bless you all. Salam, salam sejahtera untuk seluruh warga jemaat GPT Baitani. Saya Bishop Nyoman Agustinus mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-48 untuk GPT Baitani dan juga Yayasan Margi Rahayu. Kiranya melalui pelayanan di GPT Baitani dan juga melalui Yayasan Margi Rahayu, nama Tuhan senantiasa dimuliakan dan masyarakat baik gereja, begitu juga masyarakat di sekitar terlayani dan mendengar Injil Tuhan Yesus Kristus. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom, saya Andri Gani dari Youth Bali Panesik mengucapkan selamat kepada Bapak Gembala, Pastor Hesi, para majelis gereja dan seluruh jemaat GPT Baitani yang hari ini berbahagia merayakan ulang tahun gereja yang ke-48 tahun. Kiranya menjadi gereja yang semakin bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah, dan tentunya akan semakin spektakuler. Tiup lilinnya, tiup lilin, potong kuenya sekarang juga. Happy birthday. Shalom, saya Ermin Hidayati, Ketua STT Pelita Hati Denpasar, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-48 Yayasan Margi Rahayu. Harapan dan doa saya, kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah kepada Yayasan Margi Rahayu untuk GPT Baitani dan mitra kerja bagi STT Pelita Hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Roni Rahandra, saya Gembala Sidang dari GBI Star Life Denpasar, dan saya sebagai Waket 1 Bidang Akademika di STT Pelita Hati Denpasar. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-48 kepada Gereja Pentakosta Tabernakel Baitani, Teku Umar Denpasar. Semakin jaya, semakin menjadi berkat tanpa sekat, dan semakin menggapai setiap janji-janji Tuhan di dalam pelayanan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Yayasan Margi Rahayu dan keberadaan Jemaat GPT Baitani yang ke-48, kami dari Menara Doa Kota mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kami atas nama JDW Bali mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yayasan Margi Rahayu GPT Baitani yang ke-48. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Eldi Rudi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-48 Yayasan Margi Rahayu dan Gereja Baitani. Pekerjaan Tuhan semakin berkembang
karena Bapak Ibu Saudara para hamba Tuhan dan seluruh pengurus yayasan melakukan pelayanan dengan tulus dan segenap hati. Semakin banyak jiwa dimenangkan. Maju terus, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Saya Notaris Sugiyarti Ostiati mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yayasan Margi Rahayu dan Gereja Betani yang ke-48. Semoga semakin maju dalam melayani umat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ke-48 GPT Baitani. Tuhan Yesus memberkati. Koram Deo, Enteos, Enteos, Enteos. Kami JDW Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun untuk Yayasan Margi Rahayu GPT Baitani ke-48. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saya Bishop Emeritus Ketut Waspada mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-48 kepada Yayasan Margi Rahayu sekaligus Gereja Pentakosta Tabernakel Baitani. Biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan dan banyak orang yang diberkati. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat bekerja, selamat memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Yayasan Margi Rahayu dan Jemaat Gereja Baitani yang ke-48. Tuhan Yesus memberkati. Siapa nama lengkapnya Bapak Gembala? Ayo sini cepat, cepat. Ayo. Haskell Enatorio. Ulangi, salah. Salah itu. Yang lengkap, yang lengkap. Nggak tahu. Yang Natanael Osio. Yang Natanael Osio. Salah. Karena ini ada baju yang kaos yang lebih besar, bagi anak-anak remaja boleh. Ayo. Yesiel Silvanus Elnatan Osio. Sekarang tanya sama mama papa, Gereja Baitani itu merayakan ulang tahun yang ke-48. Itu ulang tahun Yayasan Margi Rahayu jatuh tanggal berapa? Coba, ayo tanya. 25 Februari. Tahun? 75. Tahun 75, betul? Ya. Yuk saya serahkan kembali kepada Bapak Dr. Indraguna ya, sekarang ya. Silakan Bapak Dr. Indraguna, terima kasih. Shalom. Selamat malam. Kalau tadi kita sudah bermain, sekarang kita kembali ke laptop. Tugas saya sebagai Ketua Majelis menjabarkan visi dan misi Gembala. Gereja, bukan gembala. Jadi tugas kami sebagai majelis adalah melaksanakan visi dan misi dari gereja. Ya, saya akan juga menyebutkan sekarang bahwa jemaat kita jumlahnya 1.200-an, 1.200 jiwa, dan kita punya multi site. Terima kasih dan sekarang sudah sebagian besar ada di sini. Selamat datang teman-teman dari Mambang. Jadi kita punya multi site di Taban, sekitar 30 jiwa ada di Mambang. Berikutnya jemaat Lukluk juga sedang dalam proses akan bergabung menjadi multi site daripada Gereja Baitani. Inilah
susunan kemajelisan kita. Ya, di sini ada saya sebagai ketua dan di sini di samping ini adalah gembala dan penasehatnya ada, dan berikutnya adalah saya dibantu oleh ketua satu karena saya tidak mungkin mengepalai semuanya, mengkoordinir semuanya. Saya dibantu oleh koordinator satu dan yaitu Pak Hanu. Kalau ada Pak Hanu di sini, mohon berdiri. Itu dia Pak Hanu. Ya. Kemudian koordinator kedua adalah Pak Hanu membidangi 3 bidang, yaitu bidang misi, bidang diakonia, dan bidang data dan informasi. Koordinator yang berikutnya adalah Bapak Heru Hostiadi. Saya tadi lihat Pak Heru di mana Pak Heru? Silakan Pak Heru, itu adalah Pak Heru. Beliau membidangi pembinaan, penata layan, dan ini yang baru, yaitu bidang kesatuan dan kerukunan jemaat. Selanjutnya ada bendahara di sini, 2 orang bendaharanya karena kami tidak mau ada 1 orang saja, tapi ada 2 orang, 1 pegang duit, 1 pegang catatan. Mudah-mudahan ada di sini ada Pak Agus Dangga, saya lihat tadi ada Pak Agus. Berikutnya adalah Pak Heru Suryono. Kemudian kami juga dibantu untuk urusan rumah tangga. Di sini yang ngurusin semua rumah dan kebersihan semua adalah Ibu Sulis. Mana Ibu Sulis? Halo Bu Sulis. Oke. Dan dibantu oleh Pak Yohanes. Pak Yohanes Silo. Berikutnya adalah ini bidang misi. Bidang misi dibawahi oleh Pak Bram. Pak Bram dibantu oleh Pak Astawa sebagai seksi logistik. Selamat malam Pak, silahkan berdiri. Saya kira semuanya sudah kenal. Dan Ibu Natalia Wilson. Baru menikah, pengantin baru. Iya. Berikutnya adalah diakonia, Pak Bin. Nah, Pak Bin nggak ada di tempat saat ini. Dibantu oleh Pak Nyoman Bayune. Mana Pak Nyoman? Halo, Pak Nyoman Bayune ya. Dia membawahi suka duka. Dan Pak Debi Kadafuk, bidang sosial. Berikutnya adalah bidang data dan informasi. Di sini ada Pak Sani yang akan membidangi, ketua bidangnya. Saya tadi nggak lihat, Pak Sani ada nggak? Nggak datang ya? Baik. Nah ini ada 3 seksi, yaitu untuk yang merencanakan bagaimana membuat rencana data, kemudian yang mengolah data, dan yang kemudian ngurus literatur termasuk perpustakaan. Bidang pembinaan. Bidang pembinaan di sini dipimpin oleh Bapak Samuel Jimmy. Mana Pak Jimmy? Nah ini dia Pak Jimmy yang membimbing bidang. Dan itu ada 3 untuk yang ngurusin para pelingsir, termasuk saya, sudah termasuk tapi masih belum mau dibilang lingsir, yaitu kaum Werda, itu oleh Bu Vanda. Kemudian untuk kaum muda ini adalah Saudara Henok. Sedangkan sekolah minggu, Ibu Ermin. Tadi saya lihat Bu Ermin, mana Bu Ermin? Selamat malam Bu, silahkan berdiri. Ini yang ngurusin sekolah minggu. Dan ini yang sekarang sedang kita kembangkan adalah pelajaran-pelajaran khusus yang kita akan sedang kembangkan. Saya nggak tahu Pak Ngurah ada nggak? Tadi saya belum lihat, ada? Nggak ada ya? Ini adalah bidang penata layan yang ngurusin pelayanan, dibidangi oleh Kabid Penata Layan yaitu Pak Andi Sulaiman. Beliau sekarang tidak bisa hadir dan yang ada adalah seksi acara. Di sini Bu, ini dia, sudah lama absen karena sakit tapi sekarang bisa hadir, silahkan berdiri. Bu Olivia Piri, ya. Dan yang seksi produksi adalah Andreas dan tugas daripada acara yang ngurusin acara-acara ini semua. Nah, bidang kerukunan dan kesatuan jemaat. Di sini yang menjadi ketua adalah ini semua tim. Tidak ada ketua, tidak ada, ini adalah tim.
yang dipimpin oleh Bapak Suparji. Silakan Pak JJ untuk berdiri. Oke, dibantu oleh komunitas Pak Anton. Pak Anton ada? Saya nggak lihat Pak Anton dari tadi. Dan Korwil, Ketua Korwil. Saya tadi lihat Pak Roni. Di mana Pak Roni? Halo Pak Roni. Silakan, itu Pak Roni yang ketua. Inilah rumah kita. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
wow. Wah, keren. Kasih tos kiri kanan, Baitani rumah kita. Baitani rumah kita. Kita ini satu saudara, keluarga yang berbahagia, luar biasa. Oke. Kalau sudah cuman tos, ayo silakan duduk. Cuman begitu aja kok. Iya, hari ini ada sesuatu yang spesial Bapak Ibu Saudara. Tadi teman-teman sudah menari, rupanya tempatnya kurang besar kali ya. Agak, bagaimana nanti kita akan mendengarkan sesuatu dari Bapak Gideon. Silakan, tepuk tangan untuk Pak Gideon. Mewakili Yayasan Margi Rahayu. Sebagai ketua akan menyampaikan hal-hal yang penting untuk kita semua. Shalom Baitani. Puji Tuhan. Saya berdiri di sini nih sebenarnya agak gemeter Saudara. Karena sudah lama sekali saya nggak mimpin pujian. Jadi agak grogi gitu. Puji Tuhan Saudara, pada kesempatan ini kita patut mengucap syukur pada Tuhan bahwa keberadaan dari kita ada di sini, dari Yayasan Margi Rahayu dan juga jemaat kita sudah 48 tahun. Banyak hal yang sudah kita lewati Saudara. Banyak kejadian dan juga musim yang kita lewati. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kita sudah merasakan penyertaan Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin Saudara. Dan pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya mewakili seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang paling tinggi kepada Bapak Firmanyu Osio. Berikan tepuk tangan. Yang sudah menjadi gembala sejak jemaat ini ada. Saya tadi waktu di mobil saya mengingat kejadian dulu Saudara. Waktu itu saya masih SD. Mungkin Om Manyu tahu ya, saya masih SD kecil saya tapi bayang-bayang gitu Saudara. Saya ingat sekali papa saya itu punya TV hitam putih Saudara. Yang pakai gredekan itu loh, tahu ya? Yang dibuka itu, nah itu. Dan waktu itu TV itu barang yang mewah Saudara. Jadi kok saya nonton tuh selalu di depan TV itu. Tapi satu kali waktu orang tua saya bilang begini, San, panggil saya tuh San, nanti ada pendeta datang, anaknya kamu kasih duduk sini ya gitu. Saya ingat sekali waktu itu sama Lulut. Dan Lulut sekarang jadi teman saya. Dan waktu itu saya yakin dan percaya bahwa perjuangan Bapak Gembala sangat berat. Jemaat tidak seperti ini Saudara. Dan pada saat itu Bapak Gembala masih sangat muda. Tapi dengan perjuangannya mengembalakan jemaat di tempat ini sampai saat ini. Sekali lagi dari hati yang terdalam saya mengucapkan banyak terima kasih Om. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Alit. Ada di belakang sana. Beliau adalah salah satu dari 2 orang yang diutus dari jemaat mula-mula untuk bertemu dengan sinode di Surabaya. Perjuangan beliau juga sampai saat ini bersama-sama dengan kita. Kami mengucapkan banyak terima kasih Om Alit. Saat ini juga ada bersama dengan kita Bapak Teddy Watunata. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Om. Dengan keberadaannya bersama-sama memberi warna dalam pelayanan di tempat ini. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengajak saudara mengingat kembali beberapa orang dari pendiri-pendiri kita. Di situ ada foto-fotonya saudara. Bisa ditampilkan.
ada almarhum Bapak Tirta Nugraha, ada almarhum Ibu Tunjung Sri Asih, ada almarhum dari Dr. Ine, dan almarhum dari Dr. Rocky. Mereka ini satu keluarga, dan Bapak Tirta Nugraha dengan Ibu Tunjung adalah orang tua dari Bapak Teddy Watunata. Ada juga, kita sudah tahu bahwa Bapak Rocky mungkin kita masih ingat ya, Bu Ina juga berjuang bersama-sama dengan kita memberikan pelayanannya untuk keberadaan dari jemaat di tempat ini. Saat ini juga saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada almarhum dari Samuel Elim. Beliau kok saya panggil itu biasanya namanya Om Lim. Saya ingat sekali tadi malam saya berbincang-bincang dengan istri saya bilang Om Lim ini adalah orang yang sangat baik. Ada lagi yang lanjut juga, almarhum dari Bapak Tirta Raharja, ini orang tua saya. Next, almarhum dari Om Po Tiang Sing. Om Po Tiang Sing ini saya yakin saya ada beberapa dari kita sangat ingat. Mungkin dari yang paling ingat di sini adalah istri saya dengan Pak Wiwin. Karena beliau adalah yang membantu kita di dalam administrasi gereja pada waktu itu. Next, almarhum dari Pak Wayan Salin. Next, almarhum dari Pak John Olii. Almarhum dari Om Hardiono. Om Hardiono adalah seorang bendahara yang sangat berdedikasi. Dan yang terakhir adalah Bapak Edi Nathanael. Kok Pak Edi Nathanael ini adalah kalau di gereja, tempat ini jadi apa ya? Seperti Ki Hajar Dewantara ya. Jadi ini adalah guru sekolah minggu kita yang pertama kali. Dari mereka semua kita bisa belajar dan kita melanjutkan apa yang sudah mereka perjuangkan bersama-sama. Bukan hanya pada keluarga yang ditinggalkan, tapi pada semua kita, saya ingin kita semua mengajak bersama-sama membangun gereja Baitani ini. Nah, kalau kita bicara tentang gereja Baitani, saudara, gereja ini saya ibaratkan seperti keluarga. Tagline kita kan adalah siapa kita? Baitani. Baitani rumah kita. Di dalam rumah ada keluarga, saudara. Kitalah keluarga-keluarga itu. Saya ingin garis bawahi ada 3 di dalamnya, saudara. Di dalam keluarga itu, kita perlu satu namanya kasih. Kasih. Yang kedua yang saya garis bawahi adalah tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah trust atau kepercayaan. Kasih itu saya nggak berkhotbah di sini, saudara. Nanti saudara bisa baca nanti di Korintus sana, atau nanti Bapak Gembala atau para pastoral yang akan menjelaskannya. Kasih itu banyak hal, saudara. Dan yang pasti kasih itu menutupi segala sesuatu. Dan dengan kasih kita bisa saling mempererat hubungan kita. Dan dengan kasih kita bisa saling mengerti satu dengan yang lainnya. Di gereja kita ini, saudara, kita tidak seperti gereja-gereja lain. Gereja kita ini unik, saudara. Karena latar belakangnya yang unik, maka gereja kita ini juga tumbuh dengan unik. Kita ada 3 kepemimpinan di sini. Tadi Bapak Gembala sebagai pilar pastoral. Ada pilar kemajelisan,
yang tadi dijelaskan oleh Pak Gede, dan saya di sini sebagai pilar yayasan. 3 pilar ini saudara, bukan bicara tentang siapa memimpin siapa. Tapi lebih pada 3 pilar ini berjalan beriring. Saling melengkapi, saling mendorong, saling menasehati. Dan bersama-sama kita mewujudkan visi dan misi kita. Next. Yang kedua adalah tanggung jawab, saudara. Di atas ada tanggung jawab. Tadi kasih, yang kedua adalah tanggung jawab. Kita dilahirkan di dunia ini, saya yakin dan percaya kita semua punya tanggung jawab. Begitu pula kalau kita berada di dalam sebuah keluarga. Keluarga itu bisa berjalan dengan baik apabila kita semua tahu tanggung jawab kita masing-masing. Oleh karena itu, di rumah besar ini yang namanya Betani, kita punya tanggung jawab masing-masing. Ada kalanya kita harus mengintrospeksi diri. Di mana kita ada dan apa menjadi tanggung jawab kita di sini. Dan yang ketiga yang saya garis bawahi adalah trust atau kepercayaan. Di rumah yang besar Baitani ini butuh saling percaya, saudara. Bahkan di rumah tangga kita masing-masing kita butuh saling percaya. Dan saya sangat mendorong sekali bahwa setiap pemimpin di gereja ini harus bisa dipercaya. Baik dalam kata-kata, baik dalam perbuatan. Kalau kita bisa dipercaya, saudara, maka akan kita diberikan kepercayaan yang lebih lagi. Gedung gereja kita ini sudah mengalami renovasi berkali-kali, saudara ya. Waktu pertama kali ada di sini hanya tengah-tengah ini aja, tidak ada balkon. Lalu berubah, ada balkon, ada dinaikkan ke atas. Semuanya itu, saudara, semuanya itu dilakukan kenapa? Karena kita perlu, karena tuntutan dari kebutuhan jemaat, maka dilakukan renovasi seperti ini. Yang terakhir adalah renovasi di tempat ini, mundur ke belakang dan di samping untuk sepeda motor. Tapi dari renovasi ini, saudara, kita mengorbankan beberapa hal. Ada kelas-kelas sekolah minggu yang di belakang itu hilang, saudara. Di samping juga semakin kecil. Tapi berjalannya waktu, saudara ya, gedung gereja kita ini terasa semakin sempit, betul enggak? Dan juga keadaan dari gedung gereja ini, saudara, kok saya bisa lihat, bisa next ya. Ya, ini dari waktu ke waktu, gereja Baitani dari waktu ke waktu. Coba dari keadaan gedung gereja hari ini, bisa? Nah, kalau kita berada di sini, plafonnya tuh kayak gini, saudara. Semrawut di mana-mana gitu ya. Ada AC di mana-mana, di atas ini, saudara. Ada beberapa juga yang bocor, kok saudara lihat di situ bocor. Ada juga bagian yang sangat sulit kita tangani itu di atas menara ini, saudara. Itu hampir sudah 10 kali tukang ya, 10 ya, lebih ya. Itu nggak berhasil memperbaiki bocornya itu, saudara. Sehingga ruang dari multimedia itu sangat riskan untuk kita taruh barang-barang. Nah, ini ada di samping-samping itu juga bocor, saudara. Kok kita lihat plafon-plafon mulai bocor. Dan kalau kita memperbaiki rumah ibadah ini,
titiknya besar sekali saudara. Masih kita pikirkan, masih menjadi pergumulan kita. Kita ingin memperbaikinya seperti bagaimana gitu ya. Karena kok membongkar atap berarti ibadah gimana gitu saudara. Menjadi sangat sulit. Lalu waktu itu kami bertiga, saya, Dokter Gede dengan Bapak Gembala berbincang-bincang di sana saudara. Gimana nih ke depannya? Lalu saya bilang gini, gimana kalau kita bongkar aja yuk gereja ini? Lalu yuk coba yuk pikirkan gitu saudara. Nah saya punya mimpi saudara. Saya punya mimpi. Sebelum saya presentasikan ini saya undang saudara Tina, ada di sini? Oh ada di belakang sana. Coba agak maju sedikit. Oh ya di belakang sana enggak mau maju ngajak anaknya. Terima kasih Tina, ini adalah hasil karya dari jemaat kita. Beberapa bulan yang lalu saya bilang sama Tina begini, Tina punya mimpi. Ini gereja kita kalau kita bongkar gimana ya? Saya butuh parkir, karena kalau kita parkir saudara, setiap kali ibadah itu dari data yang kita ambil ada sekitar 30 sampai 40 kendaraan mobil yang terparkir di belakang sana. Dan itu di bahu jalan saudara, itu padahal nggak boleh parkir kan. Kita butuh tempat parkir, kita butuh ruang sekolah minggu. Kita butuh ruang ibadah ini dengan kapasitas yang cukup besar. Ya, oleh karena itu kita lihat ya, ini mimpi saya. Keren saudara? Itu mimpi saya saudara. Saya akan lihatkan gambarnya secara detail. Gedung gereja ini kalau luasnya sekitar 8 are. Kalau kita dari gambar tersebut, lantai bawah, basement, kalau kita dengan perencanaan tersebut kita bisa masuk 30 kendaraan mobil seperti itu. Bisa menampung 25 sepeda motor. Ini ukuran-ukurannya. Seperti itu bentuknya di basement. Lalu di lantai atas, ini gedung gereja utama kita. Dengan sayap seperti itu, jadi simetris. Kalau gedung gereja sekarang ini tidak simetris, saudara. Kalau saya berdiri di tengah sini, sebenarnya bukan di tengah, tapi agak ke nyamping gitu ya. Nah, kalau dengan ini kita bisa di tengah. Seatnya tadi yang dibilang nggak bisa nari, kalau dengan ini cukup besar. Daya tampung dari jemaat di lantai bawah itu sekitar 400. Next dilanjut di lantai 2. Di lantai 2 berbentuk balkon. Ada balkon yang bisa mencakup berapa puluh orang. Tapi yang lebih dari itu ada yang namanya ruang-ruang sekolah minggu yang bisa kita akomodir. Next, di lantai atasnya lagi. Ini lantai yang paling atas. Itu dalam bentuk sebagian terbuka, sebagian tertutup. Yang terbuka bisa kita pakai untuk kantin misalnya. Dan juga ada ruangan yang cukup besar untuk kita pakai sebagai ruang serbaguna. Kita lihat gambar yang pertama tadi. Ya, gambar yang awal, gambar dari gereja Baitani. Nah, dari gereja ini kita juga punya fasilitas yang namanya chapel, saudara. Di depan itu
ada chapel yang khusus untuk orang-orang menikah. Jadi kita tidak usah menggunakan ruangan ini terlalu besar, kalau misalnya, karena zaman sekarang tuh kok saya lihat orang menikah tuh sedikit-sedikit orang ya, nggak ngundang banyak-banyak gitu loh. Nah itu kita ada buatkan chapel kecil di sana. Tapi ini semua masih mimpi, saudara. Kalau saya boleh bilang, saya seperti Yusuf yang bermimpi. Boleh ya saya bermimpi ya? Saya ingin saudara-saudara semua juga sama mimpinya seperti saya. Amin. Karena semua ini yang bisa kita buat ini, luasnya adalah sekitar 2.700 sekian meter persegi. Besar luas bangunan. Kalau kita kalikan, saudara, sekarang kalau kita kalikan berapa sih biayanya untuk ini? Kalau kita kalikan dengan, saya waktu kemarin bicara dengan seorang yang bisa mengkalkulasi bangunan, kita membutuhkan dana sekitar 17 miliar, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang amin. Zaman dulu, saudara, zaman dulu kok saya bicara tentang ulang tahun, jemaatnya enggak sebanyak ini ya. Enggak sebanyak ini, saudara. Cuman sedikit. Tapi kita bisa membangun gereja ini, saudara. Kalau saya tadi balik lagi dengan semua yang kita katakan dari Bapak Gembala, dari Dokter Gede, dan saya di sini. Kalau kita semua sehati, saudara, kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Saya undang kita semua terlibat di dalam gereja ini. Sekecil apapun, kalau kita punya tanggung jawab, maka kita akan menjadi bagian dari hal-hal yang besar. Dan mulai saat ini, tadi saya sudah bicara dengan Dokter Gede dan juga Bapak Gembala. Ada namanya, tadi kan saya sedikit menyinggung tentang keuangan, saudara. Mulai saat ini ada namanya kotak pembangunan. Nah, kotak pembangunan ini akan kita tujukan untuk pembangunan gereja kita ke depan. Untuk mimpi ini, saudara, prosesnya nggak gampang, saudara. Bisa saudara bayangkan ya, tempat ini kalau mau dibongkar, kita ibadah di mana, saudara? Saya tanya waktu itu dengan yang biasa menggunakan bangunan itu, berapa lama sih kalau bangun ini? Tahu saudara, kira-kira berapa lama? 2 tahun, saudara. 2 tahun lamanya. Itu kalau ada uang, saudara. Kalau ada uang tuh 2 tahun bangunnya. Karena apa? Sulit, saudara, tempat ini. Jalanannya sulit, izinnya juga belum, menggali, merobohkan bangunan ini semua, itu butuh proses yang sangat panjang. Tapi kalau nggak panjang tuh nggak mulai jalan, nggak jalan-jalan, benar nggak, saudara? Saya mengajak kita semua mulai melangkah nih, saudara. Dan kami di Yayasan Margi Rahayu membuka pintu selebar-lebarnya. Beri kami masukan, beri kami usulan. Besok kita ada acara festival pelayanan di sini. Saya undang kita semua hadir, dan pada kesempatan itu saudara diberikan kesempatan untuk memberikan pesan khusus untuk Margi Rahayu dan juga untuk gereja kita. Tuliskan pesan saudara, kami akan tampung dengan baik. Proses-proses ini juga membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kalau ditanya kapan sih mulai bangun, waktu kemarin rapat itu saya terplentak, saudara. Gak usah beli macam-macam, karena mau bangun gereja katanya gitu. Terus saya tanya, kapan bangunnya gitu. Saya cuman begini, saudara, yang tahu tuh Tuhan, bener. Kita cuman alat. Dan saya mengajak kita semua terlibat dalam proyek besar ini.
Sampai di sini presentasi kami. Sekali lagi, mari kita bersama-sama bersatu hati. Karena dengan kesatuan kita mampu melakukan hal-hal yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari GPT Bukit Iman mengucapkan Selamat ulang tahun GPT Baitani yang ke-48. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Pastor Wimko mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-48 kepada GPT Baitani dan sekaligus Yayasan Margi Rahayu. Ebenezer, sejak awal perintisan sampai hari ini, bahkan untuk seterusnya, Tuhan akan selalu menyertai, menolong, dan memberkati, sehingga GPT Baitani akan semakin berkembang. Seluruh sidang jemaat berakar kuat di dalam firman Tuhan, bertumbuh dan berbuah lebat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Selalu semangat, antusias di dalam melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa. Tuhan beserta kita. Amin. Shalom. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mau turut serta mengucapkan happy birthday buat anak-anak Tuhan yang ada di bawah naungan gereja Baitani yang ada di Bali. Biar melalui wadah ini generasi muda dahsyat dibangkitkan sehingga Bali bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saya bersama dengan gembala setempat mengucapkan happy birthday yang ke 48 tahun. God bless you. We love you. I love you. Amin. Halo, saya Pastor Dr. Denny Dun mau mengucapkan Dirgahayu. Selamat ulang tahun buat Yayasan Margi Rahayu dan juga Gereja Baitani. Doa dan harapan saya terus jangkau mereka yang terhilang, perlengkapi mereka dan bangkitkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. You can do it. God bless you. Shalom, saya Heru dan Teli. Kami berdua mengalami pertumbuhan iman dalam pengajaran di GPT Baitani Denpasar. Terima kasih untuk Om Anyo dan juga Om Yongki yang membangun iman kami. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-48 untuk GPT Baitani Denpasar. Terus bergerak memenangkan jiwa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GPT Baitani yang ke-48, semakin jadi berkat tanpa sekat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ulang tahun Gereja Baitani. Kami percaya bahwa ini adalah hari khusus dan yang dirayakan sangat berkenan kepada Tuhan. Yaitu bagaimana Tuhan bekerja di dalam jemaat ini dan bagaimana Tuhan memakai saudara-saudara. Saya mengingat satu ayat yang sebenarnya saya dengar dikhotbahkan Pak Nathan, Pendeta Nathan bulan lalu mengenai hubungan suami istri. Dan ingin saya izinkanlah saya bacakan ayat ini karena inilah yang Tuhan kehendaki untuk jemaat di sini. Ia, Yesus, mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini Efesus pasal 5 ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi Tuhan sudah 48 tahun melayani jemaat ini, menguduskannya
dan menyempurnakannya. Kami sekeluarga mengucapkan selamat hari ulang tahun Yayasan Margi Rahayu dan GPT Baitani yang ke-48. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai, selamat ulang tahun untuk Gereja Baitani di Bali. Ini Hendra dari Perth. Mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta Firmanyo, Pak Pendeta Nathan, yang selalu senantiasa dengan kasih Tuhan Yesus menggembalai kita-kita semua. Setiap kali kita liburan ke Bali, kita selalu rindu dan sangat diberkati kalau kita menyembah Tuhan di Bali, di Baitani, karena Baitani selalu mengutamakan hadirat Tuhan dan selalu mengutamakan firman Tuhan yang diberitakan dengan penuh rasa hormat, dengan penuh ketulusan dan dengan penuh conviction. Dan we will never stop thanking God for Baitani. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu senantiasa memberikan kekuatan dan memberikan peneguhan kepada Baitani dan seluruh jemaat. Makasih Baitani. God bless you, Jesus love you. Saya Peta Sandi Tenggara mewakili Jemaat Abaloh Bali ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-48 bagi Yayasan Margi Rahayu dan GPT Baitani Denpasar. Khususnya para pemimpin Pak Firmanyo dan Pak Nathan dan setiap pribadi yang terlibat, doa dan harapan kami semakin kuat, semakin berdampak bagi kota Denpasar, Bali, dan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Kepada yang terkasih Bapak Gembala, Pendeta Nathan Osio, dan juga sahabat saya Pak Pendeta Firmanyo, saya mau menyampaikan selamat ulang tahun ke-48 GPT Baitani. Maju terus, saya sangat senang bagaimana gereja ini sedang bertransformasi menjadi gereja yang misioner. Juga kepada seluruh pengerja, para penatua, dan seluruh jemaat GPT Baitani, selamat Anda berada dalam gereja yang sangat mengasihi Tuhan dan mau mengejar panggilan Tuhan, menolong seluruh jemaat ada dalam rencana Allah dan panggilan Tuhan yang sempurna. Maju terus, setia dalam pekerjaan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang semakin mendekat. Salam kasih, Rio Sibarani dari Jakarta. Shalom Jemaat GPT Baitani, perkenalkan saya Lovely dan sekarang saya sedang berada di Taipei, Thailand. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Yayasan Margi Rahayu. Semoga Yayasan Margi Rahayu dan GPT Baitani semakin diberkati untuk menjadi berkat. Siapa kita? Baitani. Baitani, rumah kita. Yeay! Nama saya Justin, saya kelahiran 2010. Saat ini saya sekolah sepak bola di PFA Sukoharjo. Selamat ulang tahun GPT Baitani yang ke-48. Semoga semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dari Mamuju. Selamat ulang tahun bagi Yayasan Margi Rahayu dan Jemaat GPT Baitani Bali yang ada di Denpasar yang ke-48. Semakin maju, semakin jaya dalam Tuhan. Amin. Kiranya semakin banyak akan terlibat dalam pelayanan STA, dan kami berdoa dari Mamuju ada ULB yang dikirim diutus dari GPT Baitani. Terima kasih, salam dari Mamuju. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, saya Novela Teja atas nama Ikatan Alumni Hagai Indonesia Bali mengucapkan selamat ulang tahun GPT Baitani ke-48. Tetap menjadi gereja yang bertumbuh, berbuah lebat, dan menjadi terang bagi Pulau Bali. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat siang, salam. Kami Babindau Kuriklot mengucapkan selamat hari ulang tahun Yayasan Margi Rahayu dan hari ulang tahun Jemaat Gereja Baitani yang ke-48 tahun 2023 ini. Semoga sehat selalu dan tetap terjaga kerukunan, keamanan, dan ketertiban antar umat beragama di Kota Denpasar. Terima kasih, selamat siang. Sweet silver bells all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, me and the bold. Ding dong ding dong, that is their song with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they come, raising the sound, all hid and dare, telling the tale. In their ring, while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Merry, merry, merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. On they said, on without him, their joyful tone to every home. All the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, me and the bold. Ding dong ding dong, that is their song with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they come, praising the sun. Oh, hear their day, tell their tales. Gaily they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry Christmas. On they said, on without him, their joyful tone to every home. All of the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, me and the bold. Ding dong ding dong, that is their song with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they come,
Kita bangga punya generasi yang sungguh-sungguh mengucap syukur sama Tuhan. Saya tidak akan lama-lama saudara. Ada door prize sudah dari tadi tak pandeng-pandeng terus. Ya. Hadiahnya apa ya Kak Sila? Udah siap ya? Magicom. Opa baca. 184 FG10 namanya Iluh. Hadiahnya apa nih sekarang? Setrika. FG12 Betty. Silakan Ibu Betty. FG12 Priscilia. Priscilla, silakan. Ini mewakili KKJ. Pak Robert. FG10 atas nama David. Tanya siapa? Betul ya? Ayo silakan. Saya Andreas Rajo, gembala dari Gereja MDC di Surabaya, mengucapkan selamat yang ke-48 tahun anniversary dari GPT Baitani. Saya berdoa supaya Tuhan selalu menyertai dan meneruskan kasih setianya kepada Gereja GPT Baitani. Saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Gembala, Bapak Firmanyo yang saya hormati dan istri, dan kepada Bapak Pendeta Heisi dan Ibu Risa yang saya juga kasihi. Semangat terus mengembalakan gereja yang Tuhan telah percayakan kepada Bapak dan Ibu. Khusus hari ini saya ingin mengucapkan selamat karena minggu yang lalu saudara sudah merayakan ulang tahun yang ke-48, dan pesan saya ada 3 hal. Satu, yang pertama adalah berani menghadapi kenyataan karena ada banyak perubahan di sekitar kita. Jangan sampai gereja itu tidak bisa melihat realita yang ada. Gereja harus buka mata supaya benar melihat kenyataan dan realita yang ada. Yang kedua, berani menghadapi masalah. Menghadapi realita bukan hanya cuma menghadapi kenyataan saja, tetapi berani menghadapi masalah. Dan yang ketiga, dalam ulang tahun yang ke-48, saya ingin mendorong supaya Gereja Baitani berani membawa perubahan. Ada banyak tantangan, tapi kita juga harus berubah. Itulah sebabnya 3B tadi. Berani melihat kenyataan yang ada, berani menghadapi masalah, dan berani membawa perubahan. Tapi jawabannya juga ada 3B. Satu, harus lebih banyak berdoa. Yang kedua, lebih banyak beriman. Dan yang ketiga yang paling penting, harus bersatu. Gereja tidak akan kuat kalau pada waktu menghadapi masalah dan tidak bersatu. Semoga apa yang saya berikan ini memperkuat Gereja Baitani, dan justru saya doakan hal yang terbaik ada di depan saudara. Sudah 48 tahun Tuhan setia, dan the best is yet to come. Diberkatilah Bapak Pendeta Hesi dan Ibu dan Bapak Firmanyo dan Ibu juga diberkati semuanya, jemaat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baitani rumah kita. Baitani rumah kita. Baitani rumah kita. Siapa kita? Baitani rumah kita. 21 hurra!
I was looking for a home, a place where I can be myself. Welcomeness, warm smile, sounds of kindness and home feeling. I keep on looking for a home. Walk alone day by day, till the times flies so fast. Then finally God's whispered to me a place where I could see God's love. A place where I can feel God's hug. And a place where I can feel those warm unconditional love. I'm so thankful that now I am home. I wish this home will still be a home till He's called me back. I pray to God, this place can be a blessing for people around. Happy birthday, our home sweet home.